Assalamualaikum pemirsa. Bagaimana kabar hari ini pemirsa? Mudah-mudahan pemirsa semua masih dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan bagi yang belum sholat, silakan sholat dulu, jangan lupa. Karena dengan sholat hati kita akan jadi tenang. Oke pemirsa, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang seputar mobil pemirsa semua, mengenai masalah seputar transmisi otomatis ya pemirsa. Kenapa transmisi otomatis mobil pemirsa semua itu bisa rusak secara mendadak ataupun tahu-tahu rusak? Itu sebabnya apa? Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mengenai transmisi itu tadi. Yang pertama, salah satunya adalah kenapa transmisi mobil pemirsa semua ataupun saudara-saudara semua itu kok bisa ambrol, bisa rusak secara mendadak. Ya sebenarnya itu tidak kebetulan ataupun tidak mendadak. Salah satunya adalah kurang perawatan saja. Sebenarnya transmisi otomatis itu kalau kita merawatnya dengan cara-cara yang benar pasti akan awet. Yang kedua kalinya adalah kenapa bisa rusak mendadak, karena salah pengoperasian. Orang yang biasanya pakai transmisi manual dan sekarang ganti transmisi otomatis, kadang-kadang memang perlu adaptasi dan perlu pengertian dan perlu pemahaman yang perlu dipahami. Intinya perlu belajar sama orang-orang yang biasanya pakai transmisi otomatis. Yang ketiga kalinya adalah kenapa bisa rusak mendadak, karena juga faktor usia. Apabila transmisi otomatis itu juga sudah menginjak di usia 7 tahun sampai 10 tahun atau itu jam terbangnya sudah tinggi, itu pasti juga akan mengalami hal kehausan. Makanya perlunya kita melakukan perawatan secara berkala. Saya yang pertama kali akan membahas tentang masalah perawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya transmisi otomatis itu bisa jadi lebih awet lagi. Kunci utama adalah pada pemakaian oli pemirsa. Pemakaian oli, jangan diabaikan masalah oli pemirsa. Dan juga jangan sampai keliru pemirsa dalam pengisian oli. Kadang-kadang di suatu tempat atau di saudara kita yang belum mengetahui transmisi otomatis itu kan juga ada dua macam yang saya ketahui, intinya antara CVT sama non CVT itu kan olinya beda pemirsa. Kalau oli CVT dikasih oli biasa, biasanya transmisi biasa biasanya akan terjadi kehausan yang lebih cepat lagi, ataupun istilahnya bukan judul nih, akhirnya kan jadi ambrol pemirsa. Itu pemirsa yang pertama, masalah pemakaian oli. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui tentang oli matic ini CVT atau bukan? Bisa dilihat dari seputar STNK, bisa dari belakang bodi mobil itu juga ada, kadang-kadang ada CVT dan non CVT. Itu makanya perlu diperhatikan lagi apabila kita mau mengganti oli transmisi. Itu sangat vital sekali pemirsa. Makanya mari perhatikan tentang penggunaan oli ini antara CVT dan non CVT, karena bisa menyebabkan hal yang menjadikan biaya transmisi otomatisnya jadi lebih mahal. Salah satunya adalah tentang oli tadi. Pembahasan kedua tentang pemakaian ataupun cara memakai. Cara memakai tadi bisa saya gambarkan tadi, intinya orang yang biasanya pakai
transmisi manual dan sekarang pakai transmisi otomatis, pasti perlu belajar sedikit tentang ilmu-ilmu tentang transmisi otomatis. Salah satunya kenapa bisa ambrol kadang-kadang pas posisi jalan, tahu-tahu dimasukkan posisi R, ataupun pas jalan tahu-tahu langsung diposisikan ke P, ya tahu kan, itu kan menjadikan transmisi otomatis mobil pemirsa akan cepat rusak. Oleh karena itu memang kita perlunya belajar dan belajar. Monggo untuk kali ini bisa disampaikan kepada kami pertanyaan-pertanyaan apapun, nanti bisa lewat WA atau lewat apa, silakan, saya jawab dengan sukarela. Yang ketiga kalinya juga tentang umur ataupun usia dari mobil itu tadi. Kalau jam terbangnya sudah tinggi ataupun usia tahunnya sudah terlalu tua, ya pasti akan terjadi keausan. Makanya apabila pemirsa semua mobil, saya kan terutama transmisi otomatis, pastikan transmisi otomatisnya dalam keadaan normal. Bagaimana caranya untuk mengetahui transmisi otomatis dalam keadaan normal? Pastikan kalau masuk D, kita jalankan tidak terjadi hentakan, ataupun kita jalankan tidak terjadi delay dalam pemindahan giginya. Yang ketiga kalinya, yang selanjutnya, pastikan apabila transmisi otomatis pemirsa semua dimundurkan juga akan normal, langsung jalan. Berarti itu tandanya transmisi mobil yang pemirsa beli dalam keadaan baik. Dan juga perlu dicoba juga dalam kecepatan tinggi. Bagaimana apabila transmisi otomatis itu normal, berarti dalam keadaan kecepatan 80 km per jam pasti RPM-nya juga akan turun. Apabila dalam kecepatan 80 km per jam RPM-nya di atas 3 ataupun 4, berarti itu transmisi otomatisnya sudah tanda-tanda mau rusak. Sedikit itu pemirsa info tentang seputar transmisi otomatis. Mudah-mudahan bisa disambung dalam kesempatan yang akan datang, dan saya mendoakan mudah-mudahan pemirsa semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi iman, selalu diberi rezeki yang barokah. Terima kasih pemirsa.